Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Irfan Kurniawan dengan NIM saya 20050909453 dan saya dari kelas PTI 2020A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan data mining metode Naive untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Penyusunan ini dilakukan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah data mining. Baik, langsung saja untuk penjelasannya. Saya akan pertama kali menjelaskan mengenai apa itu metode Naive. Jadi, Naive itu merupakan algoritma dari sebuah machine learning untuk masalah klasifikasi. Hal ini didasarkan pada teorema probabilitas Bayes dan juga digunakan untuk klasifikasi teks yang melibatkan set data pelatihan dimensi tinggi. Berapa contohnya itu kayak seperti penyaringan spam, analisis sentimental, dan klasifikasi artikel berita. Kemudian pada Naive ini juga mempunyai cara kerja tersendiri. Hal ini ditunjukkan pada rumus yang tertera pada tampilan, di mana formula yang ada itu memberitahukan bahwasanya A itu terjadi jika B terjadi, sehingga ditulis P dalam kurung A garis tegak miring B kemudian tutup kurung, itu disebut juga dengan probabilitas posterior. Jadi saat diketahui seberapa sering B terjadi jika A terjadi akan ditulis seperti itu, dan seberapa besar kemungkinan A itu sendiri maka ditulis PA, dan seberapa kemungkinan B ditulis PB. Dalam istilah yang lebih sederhana, teorema Bayes adalah cara untuk menemukan probabilitas ketika Anda sudah mengetahui probabilitas tertentu lainnya. Saya ingin sedikit bercerita bahwasannya sebagai algoritma, Naive juga bisa dijadikan alat untuk mengasumsikan sesuatu. Jadi katakanlah sistem Anda akan menganggap sebuah benda adalah bantal jika berbentuk persegi dan bertekstur empuk. Diasumsikan bahwa setiap fitur adalah independen, misalnya bentuk persegi benda tidak ada hubungannya dengan tekstur, seperti itu. Kemudian hal ini memberikan setiap fitur tingkat kepentingan yang sama. Artinya, jika fitur-fitur yang ada saling membutuhkan, mereka semua berkontribusi secara independen terhadap asumsi Anda. Kemudian kita akan membahas mengenai dari kelebihan Naive, di mana kelebihan Naive ini ada 4 kelebihan. 4 kelebihan itu, yang pertama adalah mudah diimplementasikan. Yang kedua, sifatnya scalable atau skalanya linear dengan jumlah prediktor dan titik data. Dan yang ketiga, penerapannya sangat cepat dan ada iterasi. Dan yang keempat, itu merupakan cocok untuk mengevaluasi probabilitas bersyarat. Setelah kita membahas kelebihan, pasti ada yang namanya kelemahan. Nah, untuk kelemahan Naive ini itu adalah independence. Antar atribut itu membuat akurasi menjadi berkurang. Jadi hal ini berhubungan dengan dalam sebuah relasi atau hubungan seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai implementasi metode Naive itu tersendiri. Implementasi metode Naive itu kita ketahui bahwasanya ini merupakan salah satu bentuk dari klasifikasi, di mana klasifikasi ini itu merupakan metode dalam data mining yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, klasifikasi ini biasanya di bahasa Inggris kan, atau dalam istilah Inggris itu sebagai classification. Pada klasifikasi ini itu mempelajari pola dari data historis. Artinya, data historis ini itu sekumpulan informasi seperti ciri, variabel, fitur pada berbagai karakteristik item-item yang sudah diberikan label sebelumnya untuk menempatkan objek baru dengan label yang tak diketahui sebelumnya ke dalam kelompok atau kelas masing-masing. Kemudian, klasifikasi ini bisa digunakan untuk memprediksi sesuatu. Bila yang sedang diprediksikan adalah label kelas, contohnya itu seperti cerah, hujan, berawan, itu merupakan label kelas. Nah, problem prediksinya tersebut disebut dengan classification, seperti itu. Dan juga bila ada yang diprediksi adalah nilainya yang numerik, misalnya temperatur seperti 68F,
Nah, itu problem prediksi tersebut disebut dengan regression, atau kita menyebutnya biasanya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai regresi. Seperti itu. Nah, untuk referensi jurnal, saya memakai referensi jurnal dari Fatur Rahman dan Muhammad Iqbal Firdaus, yang mana peneliti ini menggunakan judul penerapan data mining metode Bayes untuk prediksi hasil belajar siswa sekolah menengah pertama, yaitu bisa disingkat dengan SMP, dan itu tahun penerbitnya itu tahun 2016. Selanjutnya saya akan masuk ke studi kasus. Pada studi kasus ini saya masuk ke penerapan data mining metode Bayes untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Baik, langsung saja kita ke Google Colabs. Baik, selanjutnya kita sudah masuk ke Google Colabs. Selanjutnya ini kita akan memperhatikan untuk menyelesaikan sebuah studi kasus, di mana studi kasus tadi itu mengenai penerapan data mining metode Bayes untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Nah, ini kan pada langkah 1 sudah jelas bahwasanya langkah 1 kita akan menyiapkan kebutuhan yang dibutuhkan. Ketika kita menyiapkan kebutuhan yang dibutuhkan, data ini merupakan salah satu kebutuhan. Jadi di sini saya telah membuat sebuah data mahasiswa, di mana data mahasiswanya itu terdiri dari jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status menikah, kemudian IPS 1 hingga IPS 8, kemudian ada IPK, dan juga status kelulusan. Nah, pada data yang telah saya buat, saya telah membuat data sebanyak 20. Akan tetapi pada data ini nantinya saya akan buat untuk status mahasiswa, jenis kelamin, status menikah, status kelulusan itu dibuat menggunakan bilangan biner. Jadi nanti ada 0 dan 1. Nah, jadi saya membuat dua data. Data yang satunya itu seperti ini. Nah, di sini kan tertera bahwasanya tadi itu datanya hampir sama, akan tetapi di sini ada yang beda, yaitu di jenis kelamin, status mahasiswa, status nikah, kemudian di status kelulusan ini menggunakan numerik semua, jadi angka semua. Oke, mungkin saya akan bahas bahwasanya data yang telah saya buat pada jenis kelamin ini yaitu terdiri dari dua angka, 0 dan 1, di mana 0 ini itu merupakan wanita dan 1 ini merupakan pria. Kemudian di status mahasiswa juga demikian, saya buat dua angka yaitu 0 dan 1, di mana 0 itu merupakan mahasiswa dan 1 itu bekerja. Di status menikah juga saya membuat dua angka, yaitu 0 itu belum menikah dan 1 itu telah menikah. Kemudian pada status kelulusannya juga saya membuat dua angka, yaitu 0 adalah terlambat dan 1 itu tepat, seperti itu. Nah, untuk pengecekannya gimana? Kita cekkan dari data yang sebelumnya, data yang pertama. Ini tertera jelas bahwasanya pada data yang pertama ini itu jenis kelaminnya itu adalah pria. Pria ini yaitu angka 1, kemudian status mahasiswa adalah 0, kemudian belum menikah ini adalah 0, dan status kelulusan adalah 1. Kita cross check. Nah, ini 1001. Jadi saya buat data ini sedemikian rupa menjadi sebuah angka numerik semua, seperti itu. Oke, karena data telah dibuat, langsung saja kita masuk ke penerapan data mining menggunakan metode Bayes ini di Google Colabs. Nah, ini kan saya telah membuat istilahnya langkah-langkah untuk pengodingannya. Selanjutnya kita akan mencoba satu persatu. Untuk yang pertama, kita akan pastinya menyiapkan kebutuhan yang dibutuhkan seperti pandas dan juga NumPy, di mana pandas ini juga nantinya akan membaca sebuah file. Nah, ini kan kita runkan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu karena ini untuk Google Colabs-nya masih dalam penghubungan. Nah,
ini tandanya sudah terhubung, dan ini sekarang tahap playing, dan juga tahap 1 sudah berhasil. Kemudian kita ketahui bahwasannya di sini ada MAS, PDRED, Excel, dimana Excel yang nantinya kita gunakan yaitu data kelulusan mahasiswa. Nah, pada data yang telah saya buat tadi kan di file ini belum saya upload, jadi saya upload terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita drag di sini, kita move. Nah, ini kan sudah ada, langsung kita runkan, kita jalankan. Nah, untuk data yang keluar adalah seperti demikian. Lanjut ke codingan berikutnya yaitu MHS drop, dimana MHS drop ini adalah kita istilahnya mengecek atau istilahnya mengdrop dari status kelulusan yang ada pada area sini ya, sebelahnya IPK. Jadi saya minta dropnya dan saya munculkan 5 data aja. Kita jalankan, ini langkah yang ketiga. Kemudian di langkah yang keempat, di status kelulusan ini saya cekkan bahwasanya saya munculkan 10 data. Tadi kan 5 data yang di drop, ini 10 data, yaitu kita lihat ada 1000011. Nah, kita lihat di sini sama kan, 100001100 seperti itu. Nah, kita telah menyiapkan data-data tersebut. Selanjutnya kita menuju ke langkah kedua untuk melakukan analisis spesifikasi menggunakan NetBase ini. Nah, untuk langkah yang pertama dalam langkah kedua ini adalah kita istilahnya import Gaussian NetBase modelnya. Jadi kita import dengan from sklearn NetBase, kemudian kita gunakan Gaussian NB. Seperti itu, kita jalankan. Oke, berhasil. Kemudian kita istilahnya deklarasikan NBC, artinya NetBase cek menggunakan Gaussian NB. Kita coba. Kemudian untuk memasukkan data training pada fungsi klasifikasi NetBase ini, kita inputkan deklarasinya untuk data mining, kemudian sama dengan NBC feed XY, dimana NBC ini kita panggil fungsi dari NetBase tersebut ya pada data training. Kemudian melakukan prediksi pada data training, YPredict. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini terdapat prediksi yaitu 11000111 sesuai dengan yang ada pada area sini ya. Nah, area sini sesuai pada yang ada di sini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan prediksi data dengan cara klasifikasi NetBase. Nah, untuk klasifikasinya kita buat seperti ini codingannya, dimana kita deklarasikan prediksi yang nantinya data itu akan kita inputkan. Misal saya mau jenis kelamin laki-laki, maka saya akan menuliskan 1, kemudian status kerjanya saya isi 0 karena itu merupakan mahasiswa, dan umurnya ini saya tulis 25, dan status nikahnya ini saya isi 0, artinya dia belum menikah. Nah, untuk ini saya IPS 1 hingga 8 nya saya isikan di atas 3 semua. Kemudian deklarasikan IPK nya, dan di sini ada data testing juga. Oke, kita langsung runkan. Berhasil. Kemudian ini juga kita runningkan untuk YPredict nya. Nah, ini juga berhasil. Kemudian kita buat if else di sini. Ketika prediksinya adalah 0, maka yang muncul adalah hasilnya terlambat, dan ketika YPredict nya 1 maka tepat. Nah, hal ini berkaitan dengan apa?
berkaitan dengan prediksi kelulusan dari mahasiswa. Kita cek apakah data ini sudah dianggap benar prediksinya. Nah, pada pengecekan ini jelas bahwasanya hasil prediksi kelulusan mahasiswa itu dia tidak tepat. Artinya kelulusan mahasiswa tidak termasuk dalam terlambat. Nah, pada hasil prediksi ini menunjukkan bahwasanya untuk status kelulusannya itu adalah tepat alias angka 1 seperti itu. Kemudian kita coba untuk istilahnya memprediksi akurasi nilainya. Kita coba runningkan. Nah, ini kan juga muncul bahwasanya nilai akurasinya 0,35 di sini. Kemudian selanjutnya saya akan membuat sebuah klasifikasi, di mana klasifikasi report ini juga jelas di mana precision dan recall akan dimunculkan seperti ini. Nah, jadi kita ketahui bahwasanya akurasi yang telah saya inputkan tadi mengenai data, yaitu jenis kelamin pria, kemudian sebagai mahasiswa, dan juga di sini dia berumur 25 dan status nikah itu belum menikah, dan IPS 1 hingga IPS 8 itu angka 3, itu merupakan dia adalah prediksi kelulusan mahasiswa dengan kelulusan mahasiswa yang secara tepat, dan juga pada nilai akurasinya mempunyai nilai akurasi 0,35, dan kita klasifikasi reportkan itu untuk recall dan presisinya itu sekitar 0,64 dan 0,57 jika kita lihat dari makro. Tapi kalau kita lihat dari weight-nya itu 0,82 segi precision dan recoil-nya 0,35. Oke, mungkin untuk penerapan istilahnya studi kasusnya ini kita demokan seperti ini. Jadi untuk kesimpulan dari penjelasan yang telah saya sampaikan itu ada 3 poin, di mana 3 poinnya ini tadi bagaimana cara mengimplementasikan metode Nash Bayes untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Hal ini relevan dengan penerapan dari data mining di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah data yang kita gunakan tadinya, seperti jenis kelamin, kemudian status mahasiswa, status menikah, kemudian umur, IPS setiap semester, IPK, dan status kelulusan. Pada kesimpulan yang kedua ini menunjukkan bahwasanya setiap data yang kita pakaikan untuk Nash Bayes ini kita konversikan ke dalam bentuk angka, di mana angka tadi juga dijelaskan dalam jenis kelamin, kemudian status mahasiswa, dan juga di status menikah dan status kelulusan itu diganti menggunakan angka 0 atau angka 1. Dan untuk kesimpulan dalam poin 3 ini juga menunjukkan metode Nash Bayes itu efektif untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Nah, itu saja yang telah saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.